Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih menilai peluang dan memilih jenis usaha itu? Jadi, bila kita melihat dari peluang usaha atau bisnis merupakan sebuah respon untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang meliputi pasar, komunitas dan lain-lain. Nah, beberapa contoh peluang usaha yang Anda bisa lihat di sini, misalnya ada clothing ini ya, clothing untuk anak atau distro anak, di sini ada pelek dan ban, di sini ada franchise ya, atau branded dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh peluang usaha. Selain itu, kalau uh, kita mengarah ke dunia IT, Anda bisa berpeluang misalnya dengan jasa jasa pentes atau jasa instalasi atau jasa recovery dan lain-lain. Itu bisa Anda buatkan juga website, atau kalau bingung-bingung Anda bisa menggunakan yang nggak bisa coding, Anda bisa menggunakan Google Site atau kalau bingung dengan Blogspot, Anda bisa menggunakan Google Site. Jadi tinggal membuat portofolionya di situ, atau Anda iklankan dengan WhatsApp Business atau Facebook, Instagram, bolehlah, bebas itu di situ untuk bagaimana Anda membuat membranding diri Anda sehingga Anda bisa berjualan. Di sini bukan maksudnya berjualan diri ya, tapi gimana Anda menjual skill Anda yang Anda milikin. Baik, mungkin di bidang lain ada jasa tentang rendering ya, bikin 3D atau bikin 2D atau desain logo. Contohnya adalah misalnya kita belum punya usaha ya, kita bisa ikut dengan contoh di Nanan Design dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda buat identifikasi peluangnya, ini dari peluang usaha atau bisnisnya, Anda buat tabelnya juga. Alasannya kenapa sih Anda harus memilih peluang seperti ini, Anda jabarkan juga di sini. Terus bagaimana cara memilih peluang usaha yang memiliki prospek. Nah, kalau kita lihat dari produk life cycle, itu ada kebutuhan di sini ya, ada introduce, growth, maturity, dan decline. Ini harus kita pelajarin siklus kehidupan produk atau produk life cycle di sini. Terus ciri-ciri dari siklus kehidupan produk ini mulai dari tahap introduce atau pengenalan. Jadi produk yang baru lahir dan belum ada target konsumen yang tahu di sini. Nah, ini dibutuhkan pengenalan produk kepada target pasar dengan berbagai cara. Saya diawali dengan penjualan yang rendah karena konsumen belum mengetahui tentang adanya produk tersebut yang kita bangun tadi atau kita buat. Nah, berikutnya kebijakan promosi sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Nah, bagaimana tuh menyebarkan informasi? Media promosinya bagaimana? Anda bebas buat website, fanspage dan sebagainya, itu banyak sekali medsos sudah bisa Anda maksimalkan untuk uh, mengenalkan produk yang Anda buat. Terus tahap growth atau pertumbuhan di sini meliputi dari konsumen. Ini sudah mulai mengenal produk yang Anda buat dengan jumlah penjualan dan laba yang meningkat pesat dibarengi dengan promosi yang kuat, jelas di sini. Atau Anda bisa iklan lewat Google dan lain sebagainya. Terus semakin banyak penjual atau distributor yang terlibat dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan pasar terhadap produk perusahaan. Ini sudah tahap pertumbuhan dari usaha yang kita bangun. Nah, penjualan industri ini menunjukkan pertumbuhannya sangat pesat. Pada tahap ini, keuntungan rata-rata industri menunjukkan titik puncak untuk kemudian mulai menurun. Jadi udah posisi paling atas, di top levelnya dia akan menurun dengan pelan-pelan biasanya. Nah, itu tinggal strategi kita untuk menaikkan lagi atau loopnya lagi, loop naik ke atas lagi. Perlu melakukan proses inovasi atau inovator untuk memberikan manfaat keuntungan dari banyaknya konsumen yang membeli produk kita. Jelas produk yang kita bikin harus useful ya, bukan useless. Artinya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, beberapa pesaing mencoba untuk meniru. Biasanya kalau meniru itu modelnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ini jangan berhati-hati sekali. Kita harus membuat atau kita harus riset. Sama seperti kita buat YouTube, seorang content creator akan memikirkan bagaimana sih kita menaikkan dari rate viewer masuk ke tempat kita. Mungkin kalau kita memberikan materi seperti ini, levelnya akan turun, kita ganti, merubah materi ini, atau bisa dengan cara mengetrol gitu kan, biar netizen tersebut datang di tempat kita. Itu kita harus berpikir terus dengan artinya jangan sampai mati proses inovasi yang kita lakukan atau inovator-inovator yang kita lakukan, jangan sampai off di situ. Kita terus mencari peluang, dan kalau bisa bukan cuma mencari tapi membuat peluang-peluang yang bisa menghidupi usaha kita di situ. Nah, beberapa pesaing ini biasanya yang meniru, ini bentuk persaingannya adalah monopolistik di sini ya. Banyak dijumpai dalam tahap pertumbuhan di sini.
Nah, di tahap maturity atau kedewasaan di sini, produk yang kita miliki sudah mengalami titik jenuh di sini. Nah, ini ditandai dengan terjadinya penambahan konsumen yang ada angka penjualan tetap di titik tertentu ini kan, atau bisa jadi stuck di sini ya nanti. Jika produk sudah mencapai tahap ini dan perusahaan tidak segera melakukan strategi untuk menarik perhatian konsumen, ya ini nanti akan penjualan akan jelas menurun. Makanya tadi saya bilang ya kita harus kreatif di situ ya, kita harus kreatif terus itu kan untuk gimana itu perusahaan hidup. Dan kalau saya berpikirnya gini, bagaimana perusahaan hidup untuk menghidupi kita, bukan kita mencari kehidupan dalam perusahaan tersebut, itu salah. Jadi yang paling penting adalah gimana kita menghidupinya, menghidupi usaha. Karena kalau usaha yang kita bangun itu hidup, otomatis menghidupi kita di situ kan. Oke, penjualan industri di sini yang mengalami sudah stuck ya di sini ya. Jadi persaingan antar perusahaan semakin tajam gitu kan. Terus pesaing sudah semakin agresif di sini. Jadi sudah kita harus benar-benar melakukan proses inovasi ini. Contohnya banyak ya di industri otomotif itu banyak sekali persaingan ketat di situ ya. Jangan di otomotif, jangan di computer base juga sangat ketat sekali. Contohnya dengan prosesor, contohnya dengan mainboard, itu kan udah persaingan udah ketat-ketat banget. VGA juga sama, mengalami dengan saingannya juga ketat juga. Apalagi itu di bidang device. Bagaimana di bidang jasa? Sangat ketat sekali. Anda jadi pentester di situ, jadi pentester harganya bersaing, udah. Kalau ternyata paketnya lebih lengkap dengan harga yang lebih murah dari usaha kita, maka orang akan memilih dengan harga yang lebih beruntung realistis. Nah ini kita harus pikiran kita harus cepat untuk ibaratnya gimana ya, refresh harus cepat di sini ya. Jadi kita harus tanggap atau responnya harus benar-benar cepat sekali di situ. Nah ini nanti biasanya perusahaan yang tidak efisien akan sulit beroperasi. Jadi perusahaan itu bagaimana kalau bisa libatkan semua karyawan, Anda akan rapat di situ. Gimana sih solusinya ini untuk membuat ini jadi naik lagi ini kan? Saya buat tempe itu kan, tempe dibuat apa lagi nih, bisa stick segala macam. Inovasi yang kemarin baru-baru itu adalah stick tempe gitu kan, dari digoreng jadi stick tempe dan sebagainya. Dan itu suatu inovasi. Bahkan kemarin waktu saya lihat juga pernah ada apa ya, burger dikasih warna-warna, orang jadi tertarik. Itu sudah mengalami nilai tambah sendiri. Kalau kita berbicara tentang konsep makanan cepat saja bisa kayak rocket chicken segala macam atau olive, itu udah banyak sekali, udah menjamur, namanya juga macam-macam gitu kan. Kalau saya di Jogja yang saya tahu pertama kali namanya juga chicken itu kan, terus berubah lagi jadi golden, berubah lagi dari ada olive rocket segala macam, itu franchise semuanya. Jadi semakin ketat persaingan, dan menunya pun juga ditambah-tambah di situ, ada geprek segala macam. Itu udah penambahan atau sebuah terobosan dari menu-menu yang dibuat. Oke. Di tahap decline atau penurunan ini di mana saat produk lama digantikan dengan produk baru. Dia produk lama itu sebenarnya, kalau gini saya kurang setuju ya, produk lama digantikan dengan produk baru. Bagaimana produk lama itu kita develop, dia develop untuk kita tampilin ada pembedanya kok. Atau biasanya kalau software itu update ya, ada versi di situ. Nah di sini persaingan harga bukan lagi cara yang ampuh untuk mempertahankan diri di pasar, tapi bagaimana Anda menyajikan. Kalau saya di bidang cyber security, bagaimana mempertahankan jasa dan komit dan kualitas di situ ya. Kualitasnya yang harus kita berikan. Kalau kualitasnya bagus ya insya Allah klien kita pun akan puas di situ ya. Jadi kita ngambil nilai kepuasan dari si klien. Terus perusahaan yang tidak mempunyai kekuatan pada merek dan loyalitas pelanggan umumnya yang mampu bertahan dan tahap menurun di sini. Ya jelas ya. Kita perlu pengembangan di situ, develop tetap penting, dan kualitas harus dijaga ya. Kualitas harus dijaga, kepercayaan itu harus dijaga. Jangan sampai kita sudah dikasih kepercayaan malah kita lalai. Itu jangan sampai. Jadi treatment terhadap klien itu penting banget ya. Jadi kita harus klien dengan terhadap perusahaan kita itu harus benar-benar mereka puas. Jadi mereka akan loyal dengan perusahaan kita. Nah ini
jangan sampai menuju tahap ke decline atau penurunan. Jadi ini sebenarnya bisa kita akalin ya dengan cara kita tadi menaikkan kualitas kita atau quality control. Dan di perusahaan kita juga kita bangun nama KTI-nya atau quality control, sehingga produk atau barang yang kita buat atau kita develop kita sortir dulu ya, kita sortir kualitasnya seperti apa. Kalau jelek ya kita nggak usah kita pasarkan. Oke. Adapun contohnya di sini adalah produk yang memiliki siklus hidup cepat mengalami tahap decline adalah produk elektronik karena kemajuan teknologi. Ini udah saya jabarkan tadi ya, elektronik tadi termasuk HP, smartphone segala macam. Bahkan kalau kita berbicara tentang smartphone, kita beli dengan harga 2 juta, 3 juta sudah dapat smartphone dengan memori yang tinggi. Artinya ya tentu pasti ada kelemahannya di situ. Cuma kalau kita ngeliat dari sisi dari konsumen, mereka akan botet di situ. Saya beli harga segini, saya dapat memori segini, dan tujuan saya untuk main game misalnya gitu kan. Selesai. Dan perusahaan-perusahaan yang ternama akan mengalami penurunannya sangat drastis di situ. Terus menilai peluang usaha nih. Coba kita untuk menilai kelayakan usaha baru. Jadi usaha yang kita bangun itu kita coba nilai kelayakannya. Apakah benar-benar produk kita itu mampu dijual di pasaran? Terus berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat produk tersebut, dan apakah produk tersebut dapat menghasilkan laba? Ini harus kita pikirkan juga. Ini nanti Anda cari namanya tabel ROI ya. Jadi tabel ROI seperti apa, nanti labanya seperti apa, ada jabarkan. Jadi ada keuntungan pada tahun ini, keuntungan pada tahun 1 tahun ke depan, keuntungan pada 2 tahun ke depan, itu akan dihitung semuanya di situ. Itu kalau kita ngelihat dari warna labanya, bagaimana dengan nilai defisitnya. Nah, kita harus menghitung dari nilai rugi dari produk yang kita buat atau jasa yang kita buat. Kalau jasa sih biasanya kan wasting time, itu buang-buang waktu gitu kan, kita nunggu di situ. Kayak kita nunggu project biasanya kayak gitu. Oke. Dari dimensi penilaian kelayakan usaha, kita dilihat dari pasar yang sudah ada pada saat ini, potensi pertumbuhan pasar, biaya, dan resiko. Ini ada 4 aspek di sini ya, yang harus dilihat dari dimensi penilaian kelayakan usaha, pasar, kebutuhan pasarnya seperti apa, potensi pertumbuhannya itu seperti apa, biaya yang harus kita keluarkan, terus resikonya. Nah, tahapan ini biasanya diberikan nilai bobotnya persentase ya pada setiap dimensi. Total bobotnya dari 4 dimensi yang disebut harus memiliki nilai total 100%. Contohnya nih faktor utama dengan bobot ya berapa nih kan. Pasar utama adalah pasar yang ada saat ini, dinilai bobot 30%, potensi pertumbuhan pasarnya juga 30%, biaya produksinya 20%, resiko yang ditimbulkan 20%. Nah, produk dengan karakter inovasi yang lebih tinggi dan lebih spesifik ini biasanya punya bobot faktor biaya pertumbuhan pasar yang berbeda dengan ide produk yang sesuai dengan kebutuhan massal. Yang kedua, sama Mas, kita memberikan bobot persentase di sini ya pada setiap indikator sesuai dengan penilaian Anda kolom 5. Nah, total bobot dari keseluruhan indikator dari setiap dimensi harus 100%. Ketiga juga masih sama, kita berikan range skornya 0 sampai 10 pada setiap indikator masing-masing dimensi sesuai dengan penilaian Anda. Nah, ini pada perhitungan contoh di 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Jadi ini tambahin kolomnya aja nanti, kalian tombol kolom-kolomnya sesuai dengan instrumen yang ada di sini. Instrumen kedua adalah indikatornya ya, indikator dari dimensi kedua. Yang ketiga adalah Anda memberikan penilaian skornya berapa di kolom 6-nya. Di kolom 5 adalah beri bobot indikator, kolom 6-nya Anda memberikan penilaiannya dari indikator masing-masing, dan yang kolom ke-7 Anda berikan hitungan bobotnya ya. Jadi hitungan bobot adalah bobot masing-masing dimensi dikali bobot masing-masing indikator di situ. Yang kelima, menghitung nilai akhir. Ini kolom 8 ya. Caranya adalah skor kolom 6 dikali dengan bobot kolom ke-7, dan yang terakhir dijumlahkan nilai akhir dari setiap dimensi pada masing-masing usaha. Kemudian bandingkan dan pilih jenis usaha yang memiliki paling tinggi. Nah, lampirannya nanti seperti ini ya. Jadi pasar Anda saat ini, ukurannya, indikatornya apa, nilai berapa. Ini yang Anda buat. Misalnya yang pertama indikatornya adalah ukuran pasar, hubungan produk, kekuatan, hubungan harga, persyaratan, ketersediaan, usaha penjualan, peluang ekspor. Nah, ini Anda buat nilai scoringnya nilainya 10 ini ya. Terus ada lagi 5 sampai 0. Anda buat nilai scoringnya di situ. Oke. Jadi setiap tabel di sini sama ya. Ini perhitungan dari pasar,
Terus yang ini perhitungan dari potensi pertumbuhan pasar. Jadi Anda lihat pasar yang ada saat ini, Anda buat kolomnya seperti ini ya. Terus Anda buat lagi potensi pertumbuhan pasar. Jadi proyeksinya, proyeksi peningkatan kebutuhan, peningkatan penerimaan produk, pembaharuan produk dan lain-lain. Ini Anda buat tabel-tabel seperti ini juga. Dan pembuatan biaya di sini. Meliputi dari biaya bahan baku, tenaga kerja, distribusi, penjualan, efisiensi proses, pelayanan, paten dan desain itu atau license yang digunakan. Jadi Anda buat skornya di sini ya. Dan di aspek resiko Anda buat indikatornya, misalnya contohnya adalah stabilitas, risiko teknologinya, kompetisi impornya, ukuran kekuatan kompetisi, risiko kualitas dan keandalan, permintaan yang dapat diprediksi. Ini juga harus Anda buat juga tabelnya. Ini sama seperti kalau kita membuat riset, kita harus memiliki kita harus install misalnya mind map ya di sini ya, kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya seperti apa? Sama seperti kita membuat channel YouTube, kira-kira niche yang kita mau buat, kita arahnya kemana, apa saja sih konten yang harus kita buat, berapa lama proses yang harus kita tentukan untuk channel ini bisa berkembang, atau Anda teknik apa saja yang saya gunakan untuk media promosi di channel yang kita buat. Itu paling harus kita buat semuanya. Jadi mulai menggunakan mind map, install di mind map ya. Jadi kalau bingung, ini contohnya ya, contoh dari mind map. Ini Anda bisa bikin secara online, Anda juga bisa download, Anda bisa proses offline juga bisa, online juga bisa. Kalau online Anda bisa masuk ke lucidchart.com landing mind map software. Ini Anda tinggal buat contohnya. Ini harus dimulai dari sekarang ya. Jadi ada kerangka berpikir di sini. Saya mau ngapain aja. Ya ini harus Anda lakukan. Dan di sini kalau kita lihat di model business plan di sini kan kita harus ada timeline, strateginya, tim, kompetitor, finance, marketing plan-nya seperti apa, missionnya atau business plan-nya kan seperti ini. Contoh sederhananya ya. Contoh sederhana yang harus kita buat biar matang bisnis yang kita bangun nanti di situ. Oke. Terus biaya investasi sampai tabel sampai instrumen atau indikator ke 12 kebutuhan musimannya. Jadi Anda turun sampai kebutuhan musiman. Itu Anda buat. Nah, ini contoh menilai peluang dan memilih jenis usaha. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WhatsApp group atau Anda tulis di kolom komentar. Cukup sekian untuk paparan di menilai peluang usaha dan memilih jenis usaha. Semoga informasinya cukup dan Anda bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.